doa jangan maksa, ya. Doa jangan maksa. Ya Allah, aku pengen motor Vario yang warna merah, ya Allah. Saya punya sejauhan, ya Allah. Kalau nggak ada yang merah, ya Allah, pokoknya nggak mau, pengennya yang merah, ya Allah. Kata malaikat, emangnya Allah isi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ceramahnya mau yang panjang, mau yang pendek? Adik-adik, ceramahnya mau yang panjang, mau yang pendek? Yang panjang. Ibu-ibu, ceramahnya mau yang panjang, mau yang pendek? Hah? Yang lama aja? Oke ya. Daun salam, daun pepaya, kurang cakepnya. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Terserah mau jadi kaya apa. Kaya raya, bukan. Daun salam di pinggir sumur. Emang kalau daun salam di pinggir sumur cakep ya? Yang jawab salam saya doain panjang umur, sehat selalu, uangnya banyak, bisa berangkat umroh ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Nah, bisa bukanya. Ya, sudah ya. Berarti kalau berdoa berarti berarti pulang. Baik, hadirin mukarramin yang kami hormati, yang saya cintai, adik-adikku sekalian, yang kami hormati, ibu-ibu, yang kami hormati segenap para guru. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menunaikan kewajiban, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Siapa Tuhan kita? Apa agama kita? Apa kitab suci kita? Di mana kiblat kita? Hah? Di mana? Ka'bah. Ya. Yang sekarang kita peringati adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Siapa? Coba acung tangan. Nabi Muhammad orang mana emangnya? Indonesia. Bukan Indonesia. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Orang mana? Orang Arab. Nanti kalau kita berangkat umroh atau haji, kita pergi naik pesawat, sampailah di kota Mekah, kemudian kita akan berziarah ke kota Madinah, sampailah di makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes dulu suaranya, tes dulu. Bisa nggak tepuk anak soleh? Bisa nggak? Halo, bisa nggak tepuk anak soleh? Bisa? Bisa. Oke, angkat tangannya yang bisa. Ya, kita mulai. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati,
La ilaha illallah Rasulullah. Aku anak soleh. Siapa yang anak soleh? Aku, ya. Kalau anak soleh berarti harus rajin sholat dan rajin ngaji. Kita doakan, siapa yang rajin sholat masuk surga, amin. Jawabnya apa jawabnya? Amin. Siapa yang rajin sholat masuk surga, lagi, siapa yang rajin sholat masuk surga, siapa yang rajin ngaji masuk surga, siapa yang rajin sholat, siapa yang rajin ngaji, siapa yang rajin sholat masuk surga, amin. Siapa yang mau masuk surga? Aku. Gimana caranya supaya bisa masuk surga? Harus rajin sholat dan harus rajin mengaji. Siapa yang udah ikhlas aku? Hah? Aku. Namanya siapa? Hah? Salman. Siapa yang udah ikhlas dua? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ikhlas dua. Siapa yang udah ikhlas tiga? Aku semua ya. Siapa yang udah ikhlas 4? Aku juga. Bener gak ikhlas 4? Bener nggak? Nanti ditanya sama gurunya ya. Baik anak-anakku rahimakumullah, sekarang kita memperingati hari lahirnya Rasulullah. Siapa yang tahu kapan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tahu? Hari apa? Nabi Muhammad lahir hari apa? Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari lahir Nabi Muhammad yaitu hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal berapa hari lahirnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? Acung tangan, nanti dikasih uang sama ayahnya. Tanggal lahir Nabi Muhammad adalah 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, bukan 12 Januari. Siapa yang lahirnya tanggal 12 Januari? Ada nggak? Kalau bulan Masehi hafal nggak? Yang pertama Januari, habis Januari Februari, terus Maret, terus April, terus Mei, terus Juni, terus Juli, terus Agustus, September, Oktober, November, Desember. Siapa yang lahir di bulan September sekarang? Hah? Guru lahirnya bulan September ya. Nanti kasih hadiah buat guru ya. Nah, yang dimaksud hari lahir Rasul itu menggunakan hari, tahun atau bulan Hijriyah. Sekarang pertanyaannya, sudah hafal belum bulan Hijriyah? Bulan yang pertama bulan Hijriyah bulan apa? Hah? Rabiul Awal. Udah, ya kita tes ibu-ibunya. Coba bulan Hijriyah ada berapa dalam 1 tahun? Sama 12. Yang pertama Syawal, Lebaran itu. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal. Sekarang Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang kesepuluh Lebaran, Syawal ya. Yang ke-11 Zulhijjah dulu. Yang ke-12 Zulhijjah. Hafal nggak semuanya? Belum. Oke, kita nyanyi. Sepuluh kayu daun rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal,
Jumadil akhir Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah Jumadil akhir Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Hafal enggak anak-anak? Hafal enggak mama-mama? Enggak. Ini hitung-hitung kembali lagi ya jadi anak TK. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kenapa nangis? Ya, mau pulang ya? Nih ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ternyata iblis nangis sekenceng-kencengnya. Iblis nggak pernah nangis kecuali dalam 4 waktu. Yang pertama ketika iblis dinyatakan sebagai terlaknat karena tidak mau menyembah bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua ketika iblis diturunkan ke muka bumi, iblis menangis sekencang-kencangnya. Yang ketiga ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, maka iblis nangis sekencang-kencangnya. Siapa yang masih suka nangis? Siapa? Siapa ini ya? Kalau nangis nanti ada yang nangis juga di belakang rumahnya, rambutnya panjang, pakai baju putih, gelantungan. Bukan ya? Yang keempat, iblis pernah menangis ketika diturunkannya ayat surah Al-Fatihah. Siapa yang sudah hafal Al-Fatihah? Oke, bisa nggak Al-Fatihah? Bisa, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu namanya surah apa? Al-Fatihah. Kalau sholat wajib baca Al-Fatihah. Kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, nanti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah nggak dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala nanti masuk surganya ditunda. Ya, mau nggak ditunda masuk surganya? Mau nggak? Nggak mau. Ini namanya siapa? Salman. Salman kalau di surga mau minta apa? Minta uang. Di surga sudah nggak ada lagi uang, ya. Di surga adanya buah-buahan, makanan. Mau makan buah apa di surga? Buah mangga. Kalau kamu mau makan buah apa? Jeruk. Kalau kamu mau makan buah apa? Strawberry. Kalau kamu mau makan buah apa? Buah apa? Buah tomat. Dan masih banyak lagi buah yang ada di surga. Ya, makanya kita harus rajin berdoa. Gimana doanya supaya bisa masuk surga? Tahu nggak? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Adik-adikku, ibu-ibu rahimakumullah. Bu. Tadi menamain anaknya, sekarang nyaramin ibunya. Siap, Bu? Siap ya. Sayang ini udah dibayar mahal, Bu. Udah dibayar mahal ya, Bu ya? Udah di DP-in berapa? 2 juta kalau nggak salah. Ini mah kalau ceramah di sono DP-nya aja 2 juta ya, apalagi lunasinya nggak tahu berapa ya. Ini kalau di sini memang nggak biasa, Bu. Makanya kalau nggak biasa biasain. Baik. Nah, kita harus rajin berdoa supaya masuk surga. Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa pun tidak langsung berdoa. Ternyata doa itu ada etikanya, ya. Doa jangan terlalu terperinci. Doa itu yang singkat aja tapi isinya maknanya dalam.
Ya, jangan berdoa, ya Allah, sebenarnya si suami saya juga kerja ya Allah, tapi saya juga usaha jualan seblak ya Allah. Ya Allah, mana minyak naik, beras naik, bayaran sekolah juga belum ya Allah. Ya Allah, minta uang ya Allah. Nah, itu doa seperti itu terlalu terperinci ya. Jangan curhat di depan Allah ya. Atau doa jangan maksa ya. Doa jangan maksa, ya Allah aku pengen motor Vario yang warna merah ya Allah. Saya punya sejauhan ya Allah. Kalau nggak ada yang merah, ya Allah pokoknya nggak mau, pengennya yang merah ya Allah. Kata malaikat, emangnya Allah izin? Nah, doa seperti itu tidak dianjurkan karena maksa ya. Yang ketiga, doa jangan terlalu pendek. Gimana doa yang terlalu pendek? Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa isi dalam hatiku. Amin. Kata malaikat, ente doa apa kok doa pendek banget ya? Jadi doa harus dibaca dengan jelas, padat, singkat, tapi langsung tembus ke langit, insya Allah. Doa minta kaya gimana? Bisa nggak doa minta kaya? Ikutin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta hidayah, ketakwaan, tidak minta-minta, dan minta kekayaan. Dibaca setelah sholat dan setelah sholat tahajud. Kira-kira kalau malam pada bangun enggak? Bu, kalau malam pada bangun enggak? Ngapain? Hah? Buang air kecil? Minum doang? Ada yang minum, ada yang buang air kecil ya, kayak kencingnya bagus aja. Kalau perawan mah kencingnya bagus. Coba kalau anaknya 2, 3, 4, 5, kolak. Apalagi nenek-nenek kalau yang kencing, kenapa sampai kencing ya? Jadi kalau malam bangun jangan kencing doang, habis kencing ngapain? Hah? Tidur lagi, pakai celana dulu, cebok dulu, baru sholat tahajud. Kan tadi doanya udah dikasih tahu ya, harus banyakin berdoa ya. Nah, kalau anak-anak baktinya kepada seorang orang tua, ada ayahnya, ada bundanya, tapi ibu-ibu baktinya sudah bukan kepada orang tua, kepada suami. Kepada siapa? Suami. Itu bakti untuk ibu-ibu ya. Kalau anak-anak kita ajarin, nak kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, perempuan juga harus berbakti ya. Gimana, apa yang harus saya dulukan, orang tua apa suami? Ternyata suami yang harus didahulukan. Bu, kira-kira malam Jumat suka nawarin ke orang tua ke suaminya enggak? Bu, malam Jumat suka nawarin enggak? Suka nawarin enggak? Nawarin apaan? Nawarin kopi, nawarin ya. Makanya ya, suami itu luar biasa, banting tulang, berangkat pagi pulang sore untuk cari uang untuk keluarga, maka harus dilayani dengan sebaik-baiknya ya. Kan ada ya perempuan itu kerjanya cuma ngeluh sama suaminya, sampai perempuan itu minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena katanya lihat orang lain sudah punya mobil, orang lain sudah punya rumah gedong, tapi ternyata dia belum punya apa-apa, nuntut kepada suaminya minta diceraikan. Kira-kira perempuan seperti itu soleh atau soleha? Soleha ya. Jangan sampai pemberian suami ya itu dilupakan, maka harus bersyukur kepada suami ya. Nah, itu buat perempuan ya. Jadi ibadah kita, kalau yang anak-anak ibadahnya rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sekolah, ternyata kalau sudah dewasa, ternyata ibadahnya bukan cuma itu, ternyata ada kita berbakti selain kepada orang tua, juga berbakti kepada suami sendiri. Suami siapa? Suami sendiri ya, jangan awarin ke suami orang lain ya. Belum ada orang perempuan masa nawarin ke orang lain ya, itu mah jangankan ya ke orang biasa, ke ustaz aja nawarin, itu mah Bu
Itu perempuan yang di pinggir jalan ke ustadz aja nawarin. Ada ustadz pulang ceramah ya, si ustadz gerah capek pengen minum, mampirlah di Indomaret. Habis beli air, ternyata gerah bensinnya dibuka ya, ditaruh di dashboard mobil. Datanglah perempuan yang sudah nawarin, akang badai mual. Akang badai mual, badai apa nih kata ustadz ya. Emang kita nggak tahu, aneh Ustadz. Ternyata dipakailah pecinya. Oh Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz mah ya udah diskon aja kan 100%. Itu malah barokah ya. Nah itu perempuan yang kayak gitu ke Ustadz aja berani ya, apalagi ke suami ibu-ibu semuanya ya. Ditanya, Neng, emang tengah malam seperti ini ngapain sih keluyuran? Emang jualan apa sih? Ini Pak Ustadz jualan rempah-rempah. Emang apa sih rempah-rempah? Rempah-rempah itu mudah-mudahan dapat upah. Alhamdulillah ini zalim ya. Nah, kalau perempuan seorang istri tidak pernah menawarkan kepada suaminya, maka jangan salahkan nanti di jalan suaminya digayat sama rempah. Mau nggak ibu-ibu perempuan istrinya suaminya digayat sama rempah-rempah, mau nggak? Nggak mau. Makanya harus rajin menawarkan kepada suami. Nah, kalau mau capek nggak nawarin. Halo, kita selawatan dulu ya. Bisa selawatan? Bisa selawatan? Bisa. Ya Rabbul Mustafa bayyid maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'an karim wa ghfir lana ma madha ya wasi'an karim. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karim waghfir lana ma madha ya wasi'an karim. Bisa nggak selawatannya? Bisa. Ganti nada, ganti salawat mau. Ya Rasulullah salamun alaihi. Bisa nggak? Bisa. Ganti salawat, sallallahu alaihi wasallam aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Tuh dibacain sholawat sampai tidur tuh ya, saking enaknya ya. Makanya ya kalau anak ya kan ya nidurin anak juga, kalau anak yang masih kecil itu bari sambil joget ya, benar nggak? Coba nidurin anak, adek cepet tidur, adek cepet tidur, kira-kira tidur nggak? Enggak, pasti sambil di tuh ada adek bayi nih nidurinnya gini, nang ning nang nang ning nang itu namanya
Joget boleh nggak? Kalau joget seperti itu boleh nggak? Boleh ya. Yang nggak boleh joget di depan suami orang ya. Kalau jogetnya nidurin anak boleh. Tadi anak-anak joget juga boleh. Tukang kredok juga joget. Ada tukang kredok? Ada. Hah? Kan tukang kredok nggak kayak gini. Ujuk, beli mesin kredok kan enggak, pasti bari ngulek ya. Bari ngulek pakainya dari joget. Itu namanya jogetnya tukang kredok sambil nawarin ujuk cabenya tilu atau tilu karung ya. Yang pedas di kalian pakai karet, yang nggak pedas di kalian pakai tambang ya. Nah itu joget yang diperbolehkan ya. Jadi kalau nidurin anak bacain sholawat. Kalau nggak belum tidur dibacain wujud kidam bako. Hafal nggak wujud kidam bako ya? Tidurin anak ya, anaknya sambil digendong-gendong wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi. Jangan dilemparin tangannya ya. Anak yang nangkut ke atas ya. Ini nada doang ya, nadanya naik ke atas ya. Nah, nidurin anak sambil baca sifat Allah wujud kidam bako ya. Jadi anak-anak kalau dibacain yang seperti itu, insya Allah akan cepat terlelap dan tidur ya. Anaknya tidur, bapaknya belum tidur. Nggak tahu ya ngapain. Jadi kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Teladan Nabi jadi generasi yang tangguh ya. Generasi yang tangguh itu yang kuat, tahan mental ya, dihina tidak sakit hati, dikatain nggak sakit hati ya. Karena apa? Karena itu sudah akan ada balasannya ya. Dimana orang yang menghina pasti akan dihina, orang yang mencela pasti akan dicela. Karena Rasulullah pun tidak pernah membalas ya. Rasulullah tidak pernah membalas. Rasul dihina, Rasul diudahin, Rasul ditumpahin pakai batu ya, pakai tali onta. Kira-kira ada nggak orang mau berangkat pengajian ditumpahin pakai tali tubuh? Ada nggak? Yang ada. Yang kalau kita urusannya langsung lapor polisi, lapor suami, lapor polisi, saya dizolimi. Tapi Rasul akhlaknya, mentalnya tangguh. Rasul tidak merasa tersakiti ya, karena Rasul mempunyai mental yang luar biasa. Karena setiap apa yang dilakukan pasti akan ada balasannya. Akan ada apa? Ada balasannya ya. Makanya ya pesan untuk anak-anak, pesan untuk ibu-ibunya, untuk emak-emaknya cuma dua kata Rasul yang disampaikan untuk para ibu-ibu, untuk para mamah-mamah, bunda-bunda. Apa kata Rasul? Yang pertama, aksirna as-sodaqoh, perbanyak untuk bersodakoh ya. Ini ibu-ibu banyakin sodakoh. Ini kadang ya emak-emak kalau udah dapat arisan 1 juta 2 juta lupa sama sodakoh. Padahal berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Kalau dapat arisan 1 juta berarti minimal berapa? Hah? 25% berarti 25.000 ya. Kalau dapat arisan 10 juta berarti 250.000 keluarkan, karena itu adalah sodakoh yang wajib dikeluarkan ketika kita mendapatkan sesuatu ya. Ini mah nggak dapat arisan ya 5 juta, saya mau beli gelang lagi, bener nggak? Hah? Cuma ya itu mama yang lain ya, bukan mamanya Asya, bukan ya. Nah, harus perbanyak sodako. Kenapa kata Rasul harus perbanyak sodako? Karena perempuan cuma dua. Satu, perempuan yaitu suka melaknat ya. Perempuan suka marah-marah, bener nggak? Ya, penyakit perempuan cuma 3. 1, emosian. 2, cemburuan. 3, mata duitan. Bener nggak? Bini Ustaz juga sama ya. Itu nggak sembuh-sembuh, diruqyah setiap malam tetap aja ya. Kalau pulang ceramah yang ditanyain amplop, mana amplopnya? Ya, nah makanya ya perempuan kata Rasul perbanyak sodako. Yang kedua itu perempuan karena suka ya berkhianat, tidak mensyukuri pemberian suami ya, itu perempuan. Makanya kata Rasul yang kedua adalah memperbanyak istighfar. 1, banyakin apa? Sodako. Yang kedua banyakin istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidna
ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahabana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sama-sama. Astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khataya. Adik-adik sayang enggak sama bundanya? Sayang. Enggak. Siapa yang sayang sama mamahnya? Siapa yang sayang sama mamahnya? Aku, ya. Mama sayang enggak sama suaminya? Enggak. Oh, sayang. Seorang anak sayang sama orang tuanya sepanjang masa. Sama seorang perempuan sayang kepada suaminya juga sepanjang masa. Jangan waktu baru nikah doang, ya. Kalau baru nikah mah jangan ditanya, itu mah udah ayang-ayangan, ya. Ya, kata suaminya ya yang baru nikah, "Neng, sayang, makan sama apa tayang?" Kalau sayang juga mati ditayang-tayang, ya. Benar. Ya, sampai kentut juga kalau pengantin baru mah malu di depan suami, benar nggak? Benar, coba sekarang. Ya, coba kalau pengantin baru mah ya, kentut di depan suami malu ya. Itu lagi makan di tengah rumah sampai pura-pura ke dapur. Benar nggak benar? Benar ya, sampai pura-pura datang ke dapur. Ternyata izin sama suaminya, Neng mau ke dapur dulu ya. Ternyata bangunlah dia berangkat ke dapur, kentutlah di depan kompor. Ternyata diintip sama suaminya, ya. Kemudian suaminya datang, kata suaminya, "Neng lagi ngapain di depan kompor?" "Enggak, ini gas bocor." Ternyata dicium sama suaminya. Ternyata ini bukan bau gas ya, bau ya. Jadi pengantin baru jangan ditanya, pasti masih sayang kepada suami. Yang harus ditanyain ini yang udah 10 tahun nikah, yang udah 15 tahun nikah, yang udah 30 tahun nikah, rasa sayang cintanya harus dikembalikan kepada sesama pasangannya. Ya, kalau sudah tua, coba suaminya lagi nonton TV ya malam-malam, suaminya lagi nonton TV depan TV ya, nonton TV, itu istrinya lewat ya, lewat sambil betul berat. Coba yang seperti itu kira-kira akhlak di depan suami kira-kira bagus atau tidak? Tidak ya. Kalau seperti itu berarti harus diperbaiki, insya Allah ya, karena ibadah kita sepanjang masa sampai ajal menjemput ya. Yang terakhir kita harus banyakin banyakin apa? Ngaji ya, banyakin ngaji di mana aja tempatnya harus ngaji. Kalau saya mah di Nurul Ikhwan setiap ngaji hari Jumat itu pulangnya dibawa beras ya 3 liter. Ada nggak di sini ya yang ikut ngaji di Nurul Ikhwan? Itu pulangnya bawa beras 3 liter ya. Nanti juga ada Bu Guru ngadain, katanya berapa liter Bu Guru ngadainnya? 10 liter setiap ngaji. Harus banyakin ngaji, karena ngaji mah lebih utama dari segala pun apapun ya. Kalau ngaji 1 jam itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Pernah nggak sholat 1000 rakaat? Pernah nggak? Boro-boro ya. Ngaji 1 jam pahalanya lebih baik daripada sedekah 1000 bunga ya. Ngaji 1 jam lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang sakit. Makanya lebih baik ngaji ya. Makanya kalau ngaji ngajak-ngajak teman, tetangga ya. Bu, kalau ngaji ngajak tetangga, temennya diajak. Karena ada tetangga yang males kalau diajak ngaji, bener nggak? Cur, ayo kita ngaji. Enggak Cur, lagi renung. Apa teh? Lagi hamil ya. Katanya lagi hamil, takut oeng-oengan muntah di depan jamaah. Ya udah nanti aja lah kalau Cur udah lahiran ya, nanti dijemput lagi ya.
ternyata benar dijemput lagi pas sudah lahiran ya. Ece ayo kita pengajian, enggak ini anak kecil nggak bisa ditinggal digendong-gendong terus ya. Nanti aja ya kalau anaknya udah besar ya udah lari-larian ya dijemput lagi ya. Akhirnya benar dijemput lagi sama tetangganya, Ece ayo kita pengajian kan anaknya udah gede lari-larian. Enggak ah, anaknya takut bangga ngerecokin ustadz lagi ceramah. Ya udah nanti aja dah kalau udah SD ya jemput lagi ya. Ternyata benar, alhamdulillah anaknya udah SD dijemput sama tetangganya, ayo Ece kita pengajian lagi, kita datangi pengajian. Alhamdulillah kata tetangganya, aku Ece-nya lagi ngomong lagi. Apa ngajinya? Ngajinya. Ya, jadi ngaji mah harus dalam keadaan apapun bawa anak gak apa-apa, anaknya dibawa kan itu anak kecil TK ya, biar aja anak mah kayak gini ya. Ustaz Abu Somad juga angkat tangan kalau ceramah di depan anak-anak mah. Jadi kan anak-anak ya bagus ya. Ini banyak yang perempuan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus ulama yang menjadi anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, insya Allah. Baik ya. Lanjut apa udah? Hah? Udah ya. Ya udah ya. Ini mah kan ini seperti penceramah mah kayak taksi online ya. Kalau katanya maju ya maju, kalau berhenti ya berhenti. Yang penting mah angkot jalan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi besok ya, besok saya barangkali aja ya ada ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau memang ingin mengikuti pengajiannya, setiap minggu ada kajian ya. Setiap ada kan kajian saya ngisi tiga kali dalam seminggu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, mudah-mudahan uangnya banyak. Yang lunas hutangnya segera lunas, hutangnya segera lunas. Yang belum beli rumah cepat beli rumah, yang belum beli sawah cepat beli sawah, yang belum beli mobil cepat beli mobil, yang motornya belum ganti cepat motornya diganti yang baru, amin ya robbal alamin. Itu saja, ada Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dari segala kesalahan. Bu, maafin ya, maafin ya adik-adik, aku minta maaf ya, dimaafin ya. Enggak, hah? Dimaafin nggak? Dimaafin. Siapa yang mau maafin? Kamu ya. Ini berdua. Nanti dikasih uang ya. Nanti pulang dikasih uang ya. Mau uang nggak? Mau, nanti dikasih uangnya. Mamanya yang mana? Oh gitu ya, mama nanti dikasih uang ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wabillahi itu mamanya. Oh ya, mama nanti kasih uang ya. Kasihan ini udah maafin. Ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan. Sampai kantun lagi. Buah tomat, buah petai. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiahnya.